Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Priandi Darmawan dengan NIM 2209030501090. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai konsep dan klasifikasi biaya pada akuntansi manajerial. Nah, untuk itu langsung saja simak pembahasannya di video kali ini. Nah, sebelum mengkaji lebih dalam tentang konsep dan klasifikasi biaya, kita harus paham apa sih itu biaya. Nah, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dalam arti sempit, biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva atau harga pokok. Dalam akuntansi dikenal konsep biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Untuk berbagai keperluan, biaya dapat dikelompokkan menurut berbagai karakteristik. Untuk penyajian laporan keuangan bagi kepentingan pihak eksternal, biaya dibagi menurut fungsi-fungsi organisasi, sehingga terdapat kelompok beban pokok penjualan, biaya penjualan, beban administrasi, dan umum. Informasi biaya sangat penting dalam penetapan harga, efisiensi penggunaan sumber daya, dan bahkan evaluasi tentang lini produk yang paling menguntungkan. Jumlah biaya juga diperlukan untuk memantau dukungan berbagai fungsi dalam bisnis, termasuk operasi, personalia, pemasaran, dan departemen akuntansi. Untuk memenuhi kebutuhan manajemen, biaya-biaya dapat dikelompokkan sebagai biaya-biaya periodik dan harga pokok produk. Untuk mengetahui reaksi biaya terhadap perubahan volume, aktivitas biaya dikelompokkan menurut perilakunya. Nah, yang pertama itu biaya dalam laporan laba rugi konvensional. Dalam pelaporan laba rugi untuk kepentingan publik, biaya dapat dikelompokkan menurut bagian organisasi di mana biaya itu terjadi. Dalam pengelompokan ini dikenal sesuai karakteristiknya. Yang pertama, harga pokok penjualan pabrik atau produksi. Kelompok biaya ini digunakan untuk menunjukkan atau menyajikan nilai perolehan termasuk biaya produksi, barang atau jasa yang sudah laku terjual. Dalam perusahaan industri manufaktur, komponennya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya penjualan, departemen pemasaran. Biaya ini digunakan untuk menunjukkan pengorbanan manfaat ekonomis yang dimaksudkan untuk memperkuat produk, mendapatkan penjualan atau pendapatan sampai dengan penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum. Biaya ini digunakan untuk menyajikan pengorbanan manfaat ekonomis yang dilakukan atau terjadi dalam perusahaan untuk menjalankan aktivitas organisasi, selain untuk produksi dan pemasaran. Biaya ini berhubungan dengan aktivitas untuk mempertahankan kelangsungan keberadaan organisasi. Kemudian, nilai dari jangka kemanfaatan suatu biaya, pengorbanan manfaat ekonomis yang dilakukan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pengeluaran pendapatan, meliputi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Konsep biaya ini sering digunakan dalam konteks mempertemukan biaya dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran tersebut. Yang kedua itu pengeluaran modal, meliputi pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang berumur lebih lama seperti aktiva tetap. Kemudian, biaya pabrik dan non-pabrik. Nah, biaya bahan langsung ini terdiri dari bahan-bahan baku yang menjadi bagian yang integral dan produk jadi dan dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk yang dihasilkan. Kemudian biaya tenaga kerja langsung terdiri dari biaya-biaya tenaga kerja pabrik yang dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk tertentu. Biaya ini sering disebut dengan total labor karena biaya ini dibayarkan kepada para pegawai atau buruh secara langsung melaksanakan proses produksi. Kemudian biaya overhead pabrik meliputi semua biaya yang berhubungan dengan pabrik selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Nah, ini termasuk dalam gaji manajemen pabrik, biaya listrik, air, dan telepon.
Kemudian biaya non pabrik ini meliputi biaya yang terjadi dalam perusahaan tetapi tidak berhubungan langsung dengan departemen produksi. Nah, biaya ini dibedakan menjadi biaya-biaya pemasaran atau penjualan dan biaya-biaya administratif. Kemudian klasifikasi biaya yang merupakan suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atau keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Nah, klasifikasi biaya ini ada berbagai macam. Yang pertama itu dalam peramalan perilaku biaya. Yang pertama itu ada biaya tetap, yaitu biaya yang konstan secara total sekalipun terjadi perubahan tingkat aktivitas dalam suatu kisaran relevan tertentu. Suatu biaya tetap dinyatakan dalam dasar per unit, maka biaya tersebut akan berubah secara terbalik dengan tingkat aktivitas. Artinya bila volume aktivitas meningkat, maka biaya per unit akan menjadi semakin kecil, begitupun sebaliknya. Kemudian biaya variabel, yaitu biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat aktivitas. Biaya ini disebut variabel karena jumlahnya yang akan berubah secara proporsional jika terjadi perubahan volume aktivitas. Kemudian biaya semi variabel, yaitu biaya yang berubah secara tidak proporsional dengan perubahan volume aktivitas. Biaya ini dikenal biaya campuran atau semi variabel karena dalamnya terdiri dari elemen-elemen biaya variabel sekaligus biaya tetap. Kemudian klasifikasi untuk pembebanan biaya terhadap objek yang dibiayai. Yang pertama itu biaya langsung, suatu biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri hubungan antara input dengan outputnya. Nah, ini termasuk biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian ada biaya tidak langsung yang meliputi biaya yang tidak dapat dengan mudah ditelusuri hubungannya dengan objek yang dibiayai. Biaya ini sering terdiri dari biaya bersama seperti overhead pabrik. Selanjutnya klasifikasi biaya pengambilan keputusan taktis. Yang pertama itu biaya diferensial, selisih atau perbedaan biaya antara dua alternatif. Apabila selisih berkenaan dengan pendapatan, maka dikenal sebagai pendapatan diferensial, yaitu selisih atau perbedaan antara dua alternatif yang dipertimbangkan dalam keputusan. Yang kedua, biaya kesempatan merupakan potensi keuntungan atau penghematan biaya yang hilang karena suatu alternatif dipilih dari alternatif yang lain. Yang ketiga itu biaya tambahan, yaitu biaya yang akan terjadi karena adanya proses lebih lanjut atau kegiatan tambahan. Suatu biaya tambahan biasanya menjadi biaya relevan bila terjadi di antara pilihan alternatif. Demikianlah pemaparan materi yang saya sajikan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.